Halo semua para pembelajar kelas 11 MIA dimanapun berada. Jumpa lagi dalam channel kita Comat SS. Oke, kali ini saya akan bagikan materi tentang menentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan fx. Oke, sebelumnya jangan lupa share and subscribe channel kita supaya channel ini dapat berkembang. Oke, langsung saja. Jadi misalnya ya, diberikan sebuah kurva ya, diberikan sebuah kurva, nah kurvanya seperti ini. Oke, misalnya ini adalah kurva Y sama dengan fx ya. Ini adalah kurva Y sama dengan fx. Lalu ini disinggung oleh sebuah garis ya. Katakanlah misalnya garisnya ini dia. Oke. Nah, inilah garis singgungnya. Jadi dia disinggung di sini ya. Nah, ini disinggung di sini. Misalnya persinggungannya ini disebut adalah x1, y1 gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana cara menentukan persamaan garisnya, oke. Nah, ini adalah sudah pernah kita pelajari dulu di SMP ya. Maka cara buat rumusnya adalah Y dikurang Y1 gitu ya, sama dengan M dikali X dikurang X1 gitu ya. Nah, ini dia. Jadi ini dia cara membuat persamaan garis singgung apabila ada sebuah titik ya. Ada sebuah titik di sini, ada sebuah titik yaitu titiknya x1, y1 dan sebuah garis kemiringan atau yang sering disebut dengan gradien ya. Oke, nah, disebut gradien. Nah, seperti dia rumusnya. Oke, jadi ketika sudah terpenuhi dua ini, maka membuat persamaan garis singgung itu atau persamaan garis kita gunakan rumus yang ini. Oke, nah jadi dalam hal ini persamaan garis singgung ya kurva Y sama dengan fx, maka untuk mendapatkan si gradien ya, si gradien atau M ya, gradien M. Nah, di materi yang sebelumnya ada beberapa rumus-rumus gradien ya, beberapa rumus-rumus gradien. Dalam hal ini tambahannya di sini adalah gradien itu dapat kita cari dengan cara menurunkan ya, ambil turunan pertama dari kurvanya Y sama dengan fx ya. Jadi turunkan lalu masukkan titik singgungnya nilai x nya ya. Ini dia. Jadi gunakan yang ini ya. Oke, jadi gradien itu sama dengan turunan pertama. Oke, jadi ini tambahannya. Selain kalau di materi sebelumnya di waktu SMP ya dan di SMA ya, gradien itu dapat kita buatkan ya, mencari gradien dulu di SMP atau selain daripada rumus kita ini ya. Jadi misalnya ketika ada persamaan garis ya, persamaan garis dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka dari sini kalau kita mau ambil gradien si M ini boleh min A per B. Oke, tapi ingat ya, bentuknya harus seperti ini, harus sama dengan 0 ya. Kemudian boleh juga M itu sama dengan tangin alfa ya, dimana alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis terhadap sumbu X positif ya. Lalu M ini boleh juga kita ambil ya dengan cara mengubah bentuknya ini ya. Jadi ini boleh kita bentuk menjadi Y sama dengan mx tambah C, artinya M itu nanti adalah koefisien X ketika polanya sudah seperti itu ya. Jadi ini
boleh juga kita bentuk menjadi Y sama dengan MX tambah C ya. Jadi kita pindahkan ke ruas kanan ya, kita pindahkan ke ruas kanan sehingga dapatlah kita yang disebut ini nanti gradien langsung. Jadi kita usahakan bentuknya seperti ini pindahkan ke kanan ya. Oke, nah ini materi terdahulu. Kemudian tambah-tambahannya adalah yang sering disoal juga nantinya adalah hubungan dua garis ya, hubungan dua garis ini. Nah, yang sering keluar di soal ini ada dua nih ya, yaitu ada nanti sejajar ya. Jadi kalau misalnya ada dua garis nih, misalnya garis yang pertama ini A1X tambah B1Y tambah C1 gitu ya, sama dengan 0. Garis yang kedua misalnya A2X tambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Maka yang sering kita jumpai nanti di soal yaitu ada dua hubungan yang sering, yaitu yang pertama itu sejajar ya, sejajar. Nah, sejajar ini nanti hubungannya adalah gradiennya sama gitu ya. Jadi M1 sama dengan M2 nih. Ini dulu materi di SMP ya. Kemudian satu lagi apa? Tegak lurus. Oke. Nah, kalau tegak lurus maka yang dapat kita lakukan M1 itu sama dengan min 1 per M2 ya, atau sebaliknya. Atau sebaliknya ini boleh juga M2 sama dengan min 1 per M2. Ini dia. Nah, inilah materi yang akan kita dapatkan dalam persamaan garis singgung kurva Y sama dengan fx ya. Tambah-tambahannya juga ketika mencari titik singgung ya, mencari titik singgung ini ya kita boleh lakukan samakan fungsinya ya. Jadi mencari titik singgung boleh samakan fungsi nanti ya. Jadi kita buatkan juga sini ya, menemukan titik singgung. Mencari titik singgung ini boleh kita lakukan dengan menyamakan ya. Ini boleh kita lakukan dengan menyamakan ya. Ini bisa kita samakan fungsi ya. Samakan fungsi. Jadi kalau misalnya fungsi kurvanya fx sementara garisnya gx, jadi kita samakan ya. Jadi ini disebut sebagai kurva, misalnya ini garisnya gitu ya, jadi disamakan. Oke. Maka dari sini langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya, dari sini setelah kita samakan, pindahkan ruasnya ke kiri, gx nya sama dengan 0, lalu kita mungkin bisa lakukan yang namanya faktorisasi ya. Kita boleh lakukan faktorisasi. Oke. Nah, ketika muncul bentuk kuadrat, maka kita juga boleh lakukan diskriminan ya. D sama dengan 0 ini ketika muncul yang namanya bentuk kuadrat. Oke. Tapi ketika tidak kuadrat jangan gunakan D sama dengan 0 ya. Rumus D itu adalah B kuadrat dikurang 4C. Oke. Jadi inilah materi yang ada dalam persamaan garis singgung kurva ya. Tambah-tambahannya kalau mencari titik potong udah jelas ya. Mencari titik potong itu titik potong sumbu X, ini Y nya 0. Nah, jadi kalau yang ini ya, ini gambar yang ini, koordinatnya ini adalah X, 0 ya. Kalau yang ini 0,Y, artinya kalau ditanya kita harus menolakkan X nya. Oke. Demikian materi dalam persamaan garis singgung kurva. Kita akan lihat contoh-contohnya. Oke. Tetap semangat,
kita akan mantapkan dengan contoh-contoh berikut ini. Kita lihat soal dan pembahasan ya. Sebuah garis menyinggung kurva Y sama dengan setengah X kuadrat dikurang 4/X di titik 1,9/2. Tentukanlah titik potong garis terhadap sumbu Y. Oke. Nah, langsung saja kita buatkan solusinya. Jadi di sini untuk mendapatkan titik potong garis terhadap sumbu Y, maka kita harus punya dulu persamaan garis singgung terhadap kurva Y. Oke. Jadi jelas dari sini informasinya sudah jelas. Kita sudah punya apex. Kita sudah punya apex. Inilah sebagai apexnya. Oke. Lalu inilah sebagai titik singgung ya. Titik singgung jelas. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menemukan si gradien ya. Jadi kita cari dulu gradiennya. Maka kita cari gradien yaitu si M. Oke. M sama dengan tadi adalah turunan pertama gitu ya. Lalu masukkan titiknya. Nah, jadi dalam hal ini kita baguskan dulu apexnya ya. Jadi dari soal kita sudah punya tadi apex adalah setengah X kuadrat dikurang 4/X. Oke. Nah, jadi di sini ada bentuk yang belum bisa kita turunkan, yaitu yang ini ya, 4/X. Maka ini kita baguskan dulu bentuknya sehingga bisa diturunkan ya. Jadi apex sama dengan ini tetap setengah X kuadrat, lalu ini kita naikkan X nya, otomatis pangkat X nya berubah menjadi negatif ya. Maka ini sekarang menjadi 4X pangkat min 1. Jadi ini sudah bagus, maka ini kita bawa kemari. Maka dari sini kita sudah bisa buatkan M sama dengan turunan apex. Maka kita turunkan, yuk, turunan setengah X kuadrat berarti setengah dikali 2 ya, pangkatnya 2, berarti setengah kali 2 1. Terus saya tulis satunya, baru X nya pangkatnya berkurang 1, 2 kurang 1 ya. Jadi cukup ditulis X. Kemudian ini turunan negatif 4X pangkat min 1, berarti negatif 4 dikali min 1 ya, berarti positif 4, plus 4, tulis plus 4. Lalu X nya pangkat ini berkurang 1 ya, min 1 kurang 1 jadi min 2, maka ini X pangkat min 2. Oke, ini M nya. Kemudian kita masukkan titik singgungnya untuk X1 nya ya, X nya. Jadi kita ambil dari sini. Nah, dari sini kita sudah punya nih, X1 nya adalah min 1 ya, maka masukkanlah ke dalam M tadi. Jadi M sama dengan min 1 ditambah 4 dikali min 1 dipangkatkan min 2 gitu ya. Maka dari sini nilai M nya adalah min 1 gitu ya. Nah, min 1 ini kita rubah menjadi bentuk di bawah ya. Jadi ini min 1 pangkat 2 gitu ya, untuk dapat nilainya. Jadi min 1 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 1 ya. Jadi 4/1 jadi 4. Maka ini adalah min 1 ditambah 4, maka dapatlah M nya sama dengan 3. Oke. Jadi sudah dapat nilai M 3. Maka sekarang kita tinggal membuatkan persamaan garis singgungnya. Oke. Kita buat persamaan garis singgungnya, kita singkat ya dengan PGSK. Persamaan garis singgung kurva. Tinggal kita gunakan rumus yang tadi. Y kurangi 1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Oke. Informasinya sudah lengkap. Kita sudah lengkap, sudah punya X1 Y1 nya tadi adalah min 1,9/2, lalu M nya adalah 3 ya. Oke.
Maka informasi yang ini kita masukkan ke mari ya. Jadi kita masukkan, jadi Y kurang Y1, Y1 nya 9/2 nih, sama dengan M nya 3 dikali X kurang X1. X1 nya -1, karena ketemu min jadi tambah 1 ya. Oke, inilah dia persamaan garis yang kurvanya. Nah, boleh kita serahkan, tapi saat ini nggak usah, karena yang ditanya adalah titik potong garis ya terhadap sumbu Y. Jadi langsung kita kemari. Jadi titik potong, pertanyaannya adalah tentukan titik potong garis terhadap sumbu Y. Oke, nah terhadap sumbu Y, maka kita tulis kembali dulu garisnya. Y dikurang 9/2 sama dengan 3 dikali X ditambah 1 gitu ya. Jadi untuk mendapatkan titik potong terhadap sumbu Y, maka ingat yang tadi ya, ini X nya kita nolkan. Jadi ini yang kita lakukan, X nya kita nolkan. Yuk kita masukkan. Maka dari sini kita ada dapat Y kurang 9/2 nih sama dengan 3 dikali, nah sekarang X kita rubah jadi 0 tambah 1 gitu ya. Jadi Y sama dengan 0 tambah 1 kali 3 ya. Lalu min 9/2 nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi tambah 9/2. Jadi 3 itu adalah 6/2, betul? Lalu ditambah 9/2, maka jadinya adalah 15/2. Jadi titik potongnya adalah 0,15/2. Demikian pembahasannya. Soal dan pembahasan ya. Garis menyinggung kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3 dan tegak lurus garis X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0. Tentukanlah persamaan garis yang menyinggung kurva tersebut. Oke, langsung saja kita buat solusinya. Jadi informasi dari soal yang kita hanya punya fx ya. Dari soal kita hanya punya fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 gini ya. Nah, sementara titik singgungnya belum ada, tapi ada informasi tambahan nih, tegak lurus. Oke, jadi untuk mendapatkan titik singgungnya kita gunakan informasi yang ini, tegak lurus. Jadi dari sini kita bekerja. Jadi yang pertama kita ambil garis ya, kita ambil garis X ditambah 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Oke, maka dari sini kita menemukan M1 adalah min A per B. Oke, rumus yang tadi kita gunakan, A nya adalah yang di X, yang di X1 berarti ini min 1 per B nya yang di Y berarti 2A, jadi min 1 per 2. Inilah garis mula-mula. Oke, lalu hubungannya adalah tegak lurus ya, tegak lurus. Nah, jadi tegak lurus, maka tadi sudah kita buatkan bahwasanya M yang kedua itu nanti adalah min 1 per M1 ya. Artinya kita cukup membalikkan ya, membalikkan gradien yang pertama atau M1 lalu kasih negatif gitu ya. Maka kalau kita balikkan 1/2 menjadi 2, ini ada minnya, kita kasih min jadi positif, berarti M yang kedua itu adalah 2 ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi M yang kedua ini adalah 2 nih. Jadi sudah ada, inilah yang disebut sebagai gradien. Gradien siapa? Gradien garis singgung kurva, kita singkat ya GSK. Oke, nah jadi sekarang kita tinggal mencari yang namanya titik ya, tinggal kita cari titik. Nah, bagaimana cara carinya? Kita gunakan gradien GSK ini ya.
Jadi tadi kita sudah tahu bahwasanya mencari gradien itu adalah turunan pertama gitu ya. Jadi tinggal kita turunkan, ini fx-nya sudah ada x pangkat 2 ya. Nih, jadi dari sini langsung saja kita ambil ya. Turunan pertama adalah turunan x pangkat 2 itu 2x, turunan 4x itu adalah min 4 ya, turunan 3 0. Oke, maka tinggal kita gunakan. Maka ini m ini adalah m2 gitu ya. Tinggal kita masukkan di sini, m2 nya adalah 2 nih, sama dengan f aksennya adalah 2x dikurang 4. Ini kita pindahkan ke kiri, min 4 nya maka jadi 2 tambah 4 ya, berarti jadi 6 sama dengan 2x. Maka ketemulah kita x nya, tinggal kita bagikan ya, 6 bagi 2 3 nih. Maka inilah sebagai x1 nih, sudah ada x1 ya. Jadi kita sudah punya nih x1. Lalu bagaimana mendapatkan y1? Oke, untuk mendapatkan si y1 kita tinggal masukkan ke dalam fx ya. Kita masukkan ke dalam fx-nya, nilai x1 nya. Jadi fx-nya tadi x pangkat 2 dikurang 4x tambah 3, gantikan x nya 3 ya, berarti jadinya 3 pangkat 2 dikurang 4 dikali 3 ditambah 3 ya. Jadi dapatlah y1 nya adalah 9 nih, dikurang 12 ditambahkan dengan 3 ya. Jadi dapatlah y1 nya adalah 0. Oke, jadi sudah lengkap ya, x1 y1 sudah ada, lalu gradien sudah ada. Maka sekarang kita tentukan yang namanya PGSK nya. Oke, jadi PGSK yang mau kita buat persamaan garis kurva ya, sudah lengkap. Gradiennya adalah 2, lalu titiknya adalah 3,0. Oke, tinggal kita masukkan ke formula kita. Jadi formulanya y kurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1 gitu ya. Yuk kita masukkan. Y kurang y1 nya 0, m nya 2 dikali x dikurang x1 nya 3 ya. Y kurang 0, y sama dengan ini kali ke dalam 2x kali lagi berarti min 6. Jadi ya, mau kita baguskan boleh pindah ke ruas kiri semuanya. Jadi ini y kurang 2x ya, lalu ditambahkan 6, maka ini sama dengan 0. Demikian persamaan garis singgung kurvanya. Oke, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan lagi soal dan pembahasannya. Kali ini soalnya seperti ini. Tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah x kurang 1 di titik x sama dengan 1. Oke, langsung kita buatkan solusinya. Nah, jadi dari soal yang kita punya nih, fx nya sudah ada, titik singgungnya ada tapi nggak lengkap ya. Yang ada hanya x1 nya yaitu 3, maka kita hanya punya dari sini x1 3 gitu ya. Jadi titik singgungnya kalau kita lihat sudah ada dari soal ya. Titik singgungnya kita sudah punya tapi belum lengkap, yaitu kita masih punya nilai x1 yaitu berapa nih, 3. Nah kemudian ini sering juga di soal nanti disebut ini absis ya, sering juga ini disebut sebagai absis. Oke. Nah, bagaimana kita dapatkan si y1 nya? Maka ini tinggal kita masukkan saja ke dalam fx-nya ya. Jadi y1 sama dengan kita masukkan ke fx ya. Jadi x pangkat 3, maka kita tukar x-nya dengan 3. Jadi ini 3 pangkat 3 gitu ya. Kurang 3 dikali 3 pangkat 2 ya, karena x pangkat 2, lalu ditambah 3 dikurang 1. Oke. Jadi ini 3 pangkat 3 27, ini 3 pangkat 2 9 nih, kali 3 27. Jadi ini habis ya. 3 kurang 1
adalah 2. Jadi dapatlah Y1 nya adalah 2. Oke, jadi titiknya sudah lengkap ya. Jadi kita sudah punya X1 Y1 yaitu 3,2. Oke. Nah, sekarang kita ambil yang namanya gradien ya. Jadi kita ambil sekarang gradien. Oke. Gradien kita singkat namanya adalah M. Oke, seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya gradien itu adalah turunan pertama. Oke. Maka tinggal kita turunkan. Kita sudah punya apex nih. Ini apexnya. Oke, ini apex. Maka kalau kita ambil turunan pertamanya adalah turunan X pangkat 3, ini 1 di depan kali 3 ya, berarti 3X. X nya sekarang pangkatnya menjadi 2 ya, kurangin 1 jangan lupa. Lalu ada min 3 dikalikan 2, maka jadinya min 6. Lalu X nya tinggal pangkat 1, tidak usah ditulis ya. Baru turunan X itu langsung saja 1 ya. Oke ya, turunan min 1 0. Nah, inilah dia. Jadi kita masukkan kemari, maka kita sudah punya M sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 6x tambah 1. Maka tinggal kita masukkan nilai X nya yaitu berapa? 3 ya. Jadi kita masukkan X nya 3. X nya 3 nih, X1 tadi kita sudah dapat, maka M nya adalah 3 dikali 3 pangkat 2 dikurang 6 dikali 3 ditambah 1 gitu ya. Maka M nya ini sama dengan ini 3 pangkat 2 9 kali 3 27 dikurang 6 kali 3 18, lalu tambahkan 1, maka ketemulah kita hasilnya adalah 10 ya. Oke, jadi sudah lengkap informasinya, sudah ada M ya, sudah ada juga titik singgung. Maka sekarang tinggal kita susun persamaan garis singgungnya. Oke, jadi PGSK nya informasinya adalah M nya 10, lalu titiknya X1 Y1 nya adalah 3,2. Oke, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Oke, kita masukkan semua. Jadi Y kurang Y1 nya adalah 2 nih, sama dengan M nya tadi adalah 10, X dikurang X1 nya adalah 3 ya. Oke, jadi ini boleh Y dikurang 2, ini kita kali ke dalam, jadi ini 10X dikurang 30 ya. Kita pindahkan semua ke ruas kiri, ini 10X pindah ke kiri jadi negatif ya. Jadi Y kurang 10X, ini min 30 pindah ke kiri berarti tambah 30 ya, jadi min 2 tambah 30 sama dengan 0. Maka Y kurang 10X min 2 tambah 30 dapatnya adalah positif 28 sama dengan 0.